ketiga. Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita di Bimbel dari Pena Bangsa. Nah, untuk di Bimbel kali ini teman-teman bakal ditemenin sama aku, Kak Christian. Teman-teman bisa panggil aku Kak Kris, dan ada juga teman aku nih, namanya Kak Safira. Halo semuanya, nama aku Safira Gina Putri. Kalian bisa panggil aku Kak Safira atau Kak Fira, terserah kalian. Untuk materi Bimbel kali ini di kelas 9, aku dan Kak Safira mau bahas tentang naratif teks di bahasa Inggris. Oke, Ya, tanpa belajar bareng ya panjang. Kak. Nah, iya betul. Kamu bahas tentang naratif teks. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, definisi dari naratif teks. Narrative text is an imaginative story to entertain people or text that tells about something that is fictitious and only in the form of essays from the writer only. Artinya, naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinatif imajinatif atau suatu karangan yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan khalayak umum gitu, atau sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang bersifat fiktif dan tidak nyata gitu. Bentuknya biasanya berupa teks dan disusun oleh seorang penulis atau pengarang. Nah, selain definisi secara umum ini, ada beberapa definisi lain dari naratif teks gitu. Yang pertama, naratif teks is an imaginative story to entertain people. Nah, ini sama kayak tadi, naratif teks adalah cerita imajinatif gitu. Terus ada juga naratif teks is an spoken or written account of connected events. Jadi, naratif teks ini berisi cerita yang saling berhubungan gitu. Jadi punya semacam alur gitu yang saling disambung gitu jadi satu peristiwa yang panjang. Terus juga ada narrative text is narrative part of literary work dari suatu karya literatur, dan ada juga narrative text sebagai praktis or art or narration. Itu dari narrative text sebagai sebuah seni atau sebuah narasi. Nah, terus selanjutnya ada social function of narrative text. Social function of narrative text ini nama lainnya adalah tujuan. Jadi kayak apa sih fungsi dari naratif teks itu dibikin gitu. Nah, fungsinya adalah untuk menceritakan kejadian di masa lampau atau kejadian udah terjadi, dan tujuannya itu untuk menghibur para pembaca gitu. Mungkin buat materi selanjutnya akan disambung sama Kak Safira. Oke, kali ini kita bakal bahas generic structure of narrative text. Jadi ini tuh struktur-struktur dari teks naratif itu. Sebenarnya sama aja sih kayak teks naratif yang ada di bahasa Indonesia. Yang pertama kita tuh ada dibagi jadi 4 naratif teks itu. Yang pertama, yang first itu ada orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berarti kayak orientation itu isinya introduction ya, kayak perkenalan gitu. Misalkan nanti teks naratifnya itu cerita tentang apa sih, di situ ada karakternya, ada siapa aja, di situ latar tempatnya tuh ada di mana cerita itu, naratif teks tersebut, terus latar waktunya apakah siang hari atau malam hari, latar tempatnya tuh bisa di hutan atau di pasar, dimanapun itu. Pokoknya orientation itu paragraf pertama itu isinya tentang perkenalan. Terus yang kedua atau second itu complication. Complication itu where the problems in the story develop. Berarti masalah itu, jadi di complication itu atau komplikasi itu paragraf yang berisi tentang pengembangan dari masalah. Jadi dari karakter yang kita tulis di orientasi tadi, itu di paragraf kedua kita jelasin tuh karakter-karakter itu punya masalah gitu nanti di sebuah ceritanya itu. Nah, di situ nanti berkembang gitu masalahnya ada apa aja gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga paragrafnya ada resolution. Resolution itu where the problems in the story is solved. Berarti di mana masalah yang ada di komplikasi tadi itu diselesaikan di resolution. Ada solusi gitu. Paragraf ketiga. Nah, terus paragraf yang terakhir itu coda atau reorientation. Nah, ini tuh optional. Optional tuh artinya boleh dipakai, boleh enggak. Nah, itu tuh
isinya lesson from the story atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari cerita yang di atas tadi, dari orientation tadi, complication atau resolution tadi. Itu ditulis di Coda gitu. Next. Nah, ada language features of narrative text atau bahasa-bahasa apa aja sih yang digunakan di narrative text. Nah, yang pertama itu ada past tense. Past tense itu contohnya misalkan narrative text itu cerita tentang holiday atau liburan. Misalkan I went to Yogyakarta for holiday last Saturday gitu. Itu kan past tense atau simple past tense. Nah, yang kedua itu biasanya naratif teks ini menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya ada today, tonight, last day, kayak yang tadi aku ceritain last Saturday. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, naratif teks itu menggunakan time conjunction atau konjungsi waktu. Nah, konjungsi waktu itu ada apa aja sih? Ada misalkan when, while, as, once, whenever, atau before, after. Misalkan before we went to Surabaya, dia pergi kemana gitu. Terus atau before atau after you call me, please call your family, kayak gitu contohnya. Ada juga until, till, ada since itu kayak sejak gitu. Nah, terus selanjutnya yang keempat ada spesifik karakter. Berarti dia tuh menceritakan tentang kayak dia di naratif teks ini memasukkan karakter-karakter yang spesifik gitu, menceritakan tentang karakter yang spesifik. Terus yang kelima ada action verb atau keterangan aksi gitu. Dia kayak kata kerja yang aktif gitu. Misalkan dia banyakan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang aktif bukan yang pasif gitu. Misalkan kamu bermain selama liburan, kamu bermain biola, itu kan kata-kata kerja aktif kan, bermain. Atau habis itu yang keenam direct speech. Direct speech itu menggunakan tutur kata langsung atau kalimat langsung biasanya. Nah, terus habis itu ada noun. Noun itu artinya benda atau kata benda. Terus yang terakhir ada saying and thinking verb. Itu artinya dia menggunakan dia biasanya teks naratif itu isinya tentang berkata dan kata kerja pemikiran kayak gitu. Next. Nah, ini nih the kind of narrative text. Maksudnya macam-macam dari teks naratif itu. Ada folklore atau folktale, itu artinya cerita rakyat. Ada personal experience, kayak yang tadi aku bilang tadi, pengalaman pribadi. Kalian misalnya liburan, atau kalian punya kejadian apa yang mengesankan. Ada juga fairy tale itu dongeng. Dongeng itu kayak apa sih? Dongeng itu kayak yang kita suka baca di majalah Bobo gitu-gitu. Terus ada juga fable. Terus ada juga legend atau legenda. Terus misteri, myth, romance, cerita romantis atau cerita-cerita yang istilahnya fiktif gitu. Terus dan ada juga mitos gitu guys. Itu adik-adik. Oke, next. Nah, ini tuh ada contoh dari teks naratif. The Rabbit and the Turtle. Nah, kan ini kita bisa lihat nih, dia ada 3 paragraf kan. Kayak yang pertama nih, one day a rabbit was boasting about how fast he could run. Berarti dia cerita tentang, oh di suatu hari, introduction kan, oh di suatu hari tuh ada kelinci yang dia tuh bisa berlari kencang gitu. Terus habis itu di paragraf pertama juga dia ngejelasin ada the fox. Berarti di situ ada juga rubah. Nah, terus habis itu yang paragraf kedua itu ada the rabbit got to the halfway point and couldn't see the turtle anywhere. Nah, itu tuh kayak permasalahannya kan, dia
dia tuh kayak, meremehkan si turtle, si kura-kura itu. Nah, terus di paragraf ketiga itu resolusinya kayak, setelah dari masalah ini tuh yang terjadi apa sih gitu. Coba nih Kak Kris, mau nambahin nggak coba jelasin? Ya, jadi benar tadi udah jelasin, terutama di contoh nih. Di paragraf pertama ada pengenalan tokoh, terus setelah itu ada awal awal masalahnya nih. Awal masalahnya kalau di cerita ini tuh si kelincinya nantangin kura-kura buat lomba lari gitu. Terus akhirnya setelah udah muncul muncul permasalahannya, dilanjut lagi sama komplikasi di mana masalahnya itu makin jadi rumit dan sampai di klimaks gitu, kayak pengembangan dari masalah di ceritanya itu apa, dan di paragraf akhirnya ada resolusi penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, teman-teman boleh nih pakai contoh ini buat 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 belajar gitu, gimana atau sekedar nentuin gitu mana sih yang orientasi, mana yang solusi, atau mana yang Identifikasi ya kayak, ya, belajar bisa dipakai buat belajar mengidentifikasi dari struktur, dari kaidah kebahasaan, dan dari tuh, lain-lainnya. mana nih yang pakai simple past tense yang tadi udah dikasih tahu, contohnya mana ya gitu. Bisa nih, he was laughing at the turtle for being so slow. Itu kan kayak simple past tense kan. Nah, bisa juga nih temuin kayak adverb of time, keterangan waktu tadi, atau konjungsi waktu tadi, kayak gitu ya kayak. Iya, nggak, buat lebih lengkapnya nanti kita belajarin sama-sama ya teman-teman. Oke deh, berarti udah sampai sini aja ya kayak kita ngajarinnya. Untuk Ya, selanjutnya kalian bisa tanya-tanya kita kalau masih ada yang kurang iya, jelas. iya, boleh banget ditanyain. Nah, udah sekian nih belajar bareng sama Kak Kris, sama Kak Safira atau Kak Fira. Nah, untuk next-nya kalau kalian mau tanya, nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Nah, kalau misalnya dari kita berdua, kakak-kakak Pena Bangsa ini ada salah-salah kata, terus ada salah-salah pengucapan juga, kami minta maaf. Dan semoga pelajaran yang udah kita pelajarin bareng-bareng ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan kalian semua mengerti. Oke, see you deh. See you to the next Dadah. hari, guys. Bye-bye. Thank you. Terima kasih teman-teman.